Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan fi hadzal kitab asy-syarif Muhammad Rasulullah Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 2 paling bawah ujung. Fa arkanul islami khamsatun. Ya nggak kebagian kita beli fotokopi aja. Fa arkanul islami, maka beberapa rukun Islam. Arkan itu bentuk jamak dari kata rukun. Rukun kalau satu, kalau banyak arkan. Sama kayak alim itu satu orang pinter, tapi kalau banyak orang pinter ulama. Itu jamak. Masjid itu kalau satu, kalau banyak masajid. Kitab itu kalau satu, ini satu. Tapi kalau banyak kayak gini namanya kutub. Nah itu jamak. Bait satu rumah, tak kalau banyak rumah buyut. Fa'arkanul islami, maka beberapa rukun Islam khamsatun itu 5. Ini pelajaran dari Giyik ya. Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemarin kan bahwa wajib bagi setiap pribadi yang mukallaf untuk mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Nah sekarang rukun iman itu yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah rukun Islam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan syahadat ini pintu masuk. Nah. Syahadat itu pintu masuk. Ibarat orang sekolah, orang kuliah. Syahadat ini pendaftaran. Makanya orang pertama kali masuk Islam bukan sholat dulu, bukan puasa dulu, tapi syahadat. Nah kalau kita ini Islam turunan begini, kan kita ini rata-rata Islam turunan ya. Kalau Bu Mansur mualaf ya? Beneran iya. Pas habis lebaran ya, waktu puasa pun kan terawih ya. Kan joget-joget di kantor. Murtad itu kalau orang subuh kesiangan itu murtad, alias jemur. Jemur pantat. Loh dia sujud kan pantatnya madep ke sono, matahari udah panas kan. Subuh kesiangan itu murtad. Oh jam 8 baru sholat subuh itu namanya. Syahadat itu pintu masuk. Atau kalau dalam ibarat orang sekolah, pendaftaran. Biar sholatnya, puasanya, haji tiap tahun dia berangkat, umroh seminggu 3 kali. Lalu rumahnya samping Ka'bah. Kan bisa jadi kan? Lah iya rumahnya samping Ka'bah. Ya bolak-balik umroh. Kalau kita umroh sekali ya udah orang sekampung nganterin. Selamatan. Undang marawis aja. Tapi kalau dia belum pernah syahadat ya bukan Islam namanya. Ibarat orang kerja,
dia nggak daftar, nggak terdaftar sebagai pekerja walaupun ikut kerja, nanti kan pas wayangnya gajian bayaran kan dia nggak terima bayaran, nggak terdaftar sebagai karyawan itulah itu termasuk syahadat. Lah lalu kenapa ketika kita setiap hadir akad nikah kok pengantin sama wali disuruh baca syahadat? Apakah baca syahadat itu termasuk syarat rukun nikah? Pintu masuk itu, Pak. Pintu masuk apa? Kalau pintu masuk kadang yang aneh-aneh loh. Udah nggak usah ngomong dah, udah suka aneh-aneh pendapatnya. Ya kan setiap hadir di acara akad nikah kan wali sama calon nganten disuruh baca syahadat. Apakah syahadat itu termasuk rukun nikah? Udah pernah nikah kan? Belum. Nggak ngaku ya. Lalu yang udah berapa kali, Bu? Nggak ngaku ya. Syahadat itu bukan rukun nikah. Cuma hanya untuk memastikan bahwa ini prosesi akad nikah akan dilaksanakan secara Islam. Makanya dites dulu apakah ia benar Islam apa bukan. Cuman kadang ada orang yang status KTP-nya Islam, tapi disuruh baca syahadat. Saya pernah ketemu. Kebetulan saya disuruh sambutan wakil nganten itu. Begitu wali ngantennya suruh baca syahadat, wah ya Allah susah. Asadu. Akhirnya sama penghulunya ditulisin. Masih asadu. Bukan asyhadu tapi bacanya asadu. Kira ya Allah, ini orang pernah sholat dong ya. Apalagi ada. Kalau ada kan pasti ada syahadat. Sholat juga ada syahadat. Ini mungkin nggak pernah sholat, nggak pernah bacanya asyhadu. Lah, akad nikah itu tidak ada rukun membaca syahadat, tetapi untuk memastikan bahwa nanti acara ini dilaksanakan secara Islam, maka ngantennya walinya dengan cara Islam. Kadang yang di masyarakat kita itu ketakutan banget kalau penghulu belum datang. Seakan-akan bahwa pernikahan itu nggak sah kalau nggak ada penghulu. Penghulu itu nggak ada hubungannya apa-apa dengan nikah. Dia tugasnya hanya nyatet. Seandainya wali nganten terus nganten laki-lakinya udah nggak sabar, cepetan sih Pak, cepetan, nggak usah penghulu. Ya, langsung dinikahin, nggak usah penghulu, nggak apa-apa. Wong penghulu itu tugasnya nyatet. Kadang yang kasihan itu ya rombongan nganten laki dari jauh. Datangnya kepagian. Mak apalagi dandan ininya ditambahin begini yang centek ke atas ini. Jam 8 udah datang. Jam 9 penghulu belum datang. Jam 10 belum datang. Alisnya dipipit. Alisnya dipipit. Tanpa penghulu langsung aja penghulu datang tinggal nyatet nyerahin buku nikah beres. Cuman kadang masyarakat kita itu masih takut kayaknya kalau nggak ada penghulu itu pernikahan tidak sah, nggak ada hubungannya apa-apa. Yang penting ada wali, ada saksi, nganten laki, nganten perempuan pun seandainya nggak ada di tempat nggak masalah. Seandainya perempuan nganten perempuannya masih jadi TKI di Somalia atau di mana? Lah kalau di Arab kan udah umum, di Somalia apa gimana? Jualan skincare di sana kan laris. Kan orangnya hitam-hitam kan. Jadi kayak zebra cross. Putih itu. Nggak ada syarat bahwa nganten perempuan itu ada di tempat. Nggak ada pun nggak apa-apa. Yang penting ada wali, saksi, kemudian nganten laki-laki yang ada di tempat tuh, ijab, qabul, mas kawin. Beres. Syahadat itu fungsinya sebagai tadi kata Bu Mansur, pintu masuk. Orang Islam akan benar-benar baru masuk Islam kalau dia sudah bersyahadat. Nah kalau ada artis dia berperan sebagai orang Islam kemudian dia baca syahadat, gimana itu tuh?
Padahal dia bukan orang Islam. Ya kan sering kan ya? Nah, artis siapa gitu yang aslinya agamanya Kristen. Kemudian kebetulan dapat peran jadi Bu Haji. Nah, kemudian praktek dia sholat, baca syahadat dan macam-macam. Apakah dia sudah dihukumi Islam? Oh, tadi kan belum. Kenapa? Karena dia nggak niat ke situ. Enggak niat ke situ, pinter ya. Semakin dibully Heran deh. ayo bully terus. Syahadat. Dan syahadat itu terbagi dua, ada tauhid, ada syahadat Rasul. Tauhid itu yang mengesahkan Allah, Rasul itu yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Kemudian yang kedua, watuki mas-salata, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Apa bedanya? Mendirikan sholat sama mengerjakan sholat. Bedanya apa? Mendirikan berdiri. Mengerjakan tiduran. Nah, ya, kok bahasanya tuki mas sholat atau tuki mus sholat? Dalam Quran juga semuanya pakai tata lafal akoma, yukimu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas pakai yukimuna. Kalau yukimuna dilihat secara terjemah artinya mendirikan. Kenapa tidak mengerjakan? Bedanya apa? Kalau mendirikan menegakkan agama. Kalau mengerjakan Melaksanakan melaksanakan. Kok perintahnya mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat. Padahal sholat kan bukan hanya berdiri. Ada rukuk, ada sujud, ada duduk, ada tengkurap. Nah, kalau sujudnya kelamaan kan lama-lama tengkurap. Bedanya yang diperintahkan oleh Allah itu mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Bedanya kalau melaksanakan sholat itu yang penting dia gugur kewajiban. Yang penting pokoknya sholat. Yang penting pokoknya gugur genep 4, asar ya genep 4, maghrib ya genep pokoknya. Tetapi ia tidak teliti atau tidak mengetahui syarat dan rukun dan yang lain-lainnya tentang sholat. Itu kalau melaksanakan sholat. Yang penting sholat dilaksanakan. Tapi kalau mendirikan sholat itu orang yang hati-hati dalam sholatnya. Misalnya kalau laki-laki kalau mau sholat hati-hati kaosnya. Jangan sampai kalau pas rukuk sujud itu gerutunya kelihatan. Ya bukan orang Jawa nggak tahu gerutu ya, nggak tahu. Laki biasanya kalau apalagi yang anak-anak muda itu kan pakai kaosnya agak nyetrik gitu. Kalau berdiri ini bagian belakang kan ketutup. Tapi kalau ketika dia rukuk sama sujud, nah ini kalau orang Jawa namanya gerutu. Tanya itu ya orang Jepara, coba dapat namanya gerutu. Lah itu kalau ia tahu menyengaja maka kan batal sholatnya. Itu belum yang mendirikan sholat. Misalnya kalau ibu-ibu yang hati-hati telapak kaki, ya, kalau pas berdiri mungkin ketutup, tapi begitu sujud kadang tapak kaki terbuka. Makanya pakai mukena mending yang panjang, jangan mukena yang udah ngepir masih dipakai. Dulunya putih sampai warnanya coklat, ininya ada hitam-hitamnya masih. Kalau ditanya masih dipakai enak adem. Lah giliran mau kondangan yang timbang mau makan nasi sepiring sama pisang segini. Dandanya berjam-jam. Yang ketawa kenceng itu ngerasa, yang senyum-senyum pengalaman.
kondangan kalau di sini makannya apa? Kan paling nasi sepiring sama pisang segini nih. Ada bakso. Bakso 2 biji ada rasanya aci semua. Dandannya kadang 2 jam. Udah dandan dan rapi nih. Begitu keluar ditegur, pakai sendal kayak begitu. Masuk lagi tuh pakai sendal. Alam Ustaz ya. Ketawanya. Udah keluar habis. Ya udah keluar lo kadang udah naik motor kok tasnya nggak matching. Lagi giliran mau sholat kok mau kena udah ya. Padahal ketemu itu ya. Menghadap Allah. Ya Allah. Ya, mau menghadap Allah kok. Lah umpama ya. Ini warga Villa Mahkota, Pak RW ngumumin Ibu, hari Minggu ngumpul insya Allah mau foto bareng sama gubernur. Saya yakin pengumuman jam 9 dari habis subuh udah ribut. Pengurus majelis saling udah koordinasi pakai seragam apa nih? Enggak tidur. Giliran ditunggu jam 9, jam 10, mohon maaf Pak Gubernur nggak datang. Ya deh. Bayangin. Giliran ngadep Allah kok mau kena udah putih sampai coklat. Ya Allah. Ini menertawakan siapa sih? Diri sendiri. Syukur lah, yang penting nggak nertawakan orang lain aja. Nertawain diri sendiri bagus sih. Sadar diri lah. Itu namanya mendirikan sholat. Beda dengan kalau mengerjakan itu yang penting sholat, mau baju ya seadanya. Tapi kalau tuqimus sholat itu orang yang hati-hati, nggak sembrono di dalam sholat. Hati-hati lah pokoknya. Ya sebisa mungkin hati-hatinya, sebisa mungkin. Jangan sampai hati-hatinya kelewatan. Saya dulu itu punya teman. Kalau takbir usul itu ada kali 10 kali. Sampai kita Ali Gunggu. Namanya Ali Tarmuji, panggilannya Ali Gunggu. Itu kalau sholat usul enggak jadi. Usul enggak jadi. Itu sampai kita teman-teman sekolah, teman-teman kerja, kebetulan dia sekolah ya bareng, kerja di Jakarta bareng. Itu kalau manggil dia usoli. Usoli ayo, kebetulan namanya Ali. Itu kalau sholat, kalau seandainya dia jadi imam repot itu. Usolli betul enggak jadi. Usul enggak jadi lagi. Kadang saya kesal saya keplak dari belakang gitu. Ya, itu namanya kan hati-hatinya kebangetan. Ya enggak begitu amat lah pokoknya. Model kayak kita. Jangan Bang RW si Ramja lagi denger. Suka dibahas sama dia. Kemudian waktu dia az-zakata, menunaikan zakat bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu dizakati. Tapi insya Allah orang Villa Mahkota sama orang-orang kaya ya. Amin. Tahu kaya apa ya? Kayak begitu aja. Kayak gini. Tapi kaya lah orang Villa Mahkota ini. Kayak hati. Zakat ini kalau zakat fitrah sih insya Allah ya cuma berapa liter sih? 3 liter ya? 3,5 liter ya. Kalau diuangkan 50 lah ya, 45 kemarin di sini ya. Tapi kalau yang zakat mal ini loh kadang yang masih rancu. Rancu itu artinya zakat mal itu harus ada perhitungan yang jelas. Tidak hanya misalnya dia punya duit asal ngasih 1 juta ke musola, ngasih 1 juta ke orang miskin, enggak. Ada hitungannya. Bahwa harta yang dizakati itu misalnya dalam kepemilikan setahun. Misalnya dia punya harta tanggal sekarang nih, tanggal berapa ini? 12 Juni. Nanti kewajiban zakatnya 12 Juni tahun depan. Bukan kok begitu terima sekarang langsung zakat, enggak. Kemudian jumlah minimal 1 nisab. 1 nisab itu kalau dulu ukurannya pakai emas ya, sampai sekarang tetap pakai emas. Kurang lebih 80 gram emas. Itu kalau diuangkan berapa?
Misalnya kalau 1 gram 1 juta umpama ya, berarti 80 juta. Itu kalau kepemilikan selama setahun. Kemudian milik sendiri. Harta itu milik sendiri, bukan milik bareng-bareng. Misalnya punya harta tapi bukan punya kita sendiri ya, tidak berkewajiban zakat. Itu yang zakat mal. Kalau zakat fitrah mah ya sudah paham lah ya tiap tahun. Kemudian watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Udah pada bayar utang belum? Oh, masih lama ya, belum, masih lama. Ntar kalau udah bulan Rejab tuh baru. Berpuasa di bulan Ramadan ini wajib bagi yang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat pun tidak wajib. Yang memenuhi syarat Islam. Kalau dia bukan Islam ya udah wajib puasa. Yang kedua udah mukallaf. Mukallaf kemarin udah dibahas ya mukallaf. Mukallaf itu udah balik. Kemudian akal sehat. Tidak terpaksa, akalnya waras. Kalau akalnya udah agak miring-miring dikit, habis pentok misalnya, ya sudah nggak wajib. Ya, kalau diomongin nggak nyambung. Bu, dari mana? Cuman ada 6. Yo tahu denger dong, ditanya yo denger kok. Dari mana? Dari mana Bu? Cuma dapat 6. Lakinya udah berangkat kerja. Belum makan. Cuman tinggal ini kangkung sama bayam. Udah nggak nyambung diajak ngomong, berarti udah nggak wajib puasa. Mampu diantaranya ya fisik sehat. Terus kemudian suci dari dari haid dan nifas. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berangkat haji ke Baitullah apabila memang mampu. 5 ini rukun Islam, udah hafal kita. Ya, kita baru bisa menjalani yang 4. Kalau 5 wajib sudah. Kita yang belum, insya Allah ya. Siapa tahu ntar nyater odong-odong sampai ke sana. Daripada nunggu 20 tahun. Daftar sekarang, ntar 20 tahun baru berangkat. Lama kan kalau naik odong-odong kan rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul imani sittatun. Beberapa rukun iman. Sittatun itu 6. Nah, iman itu apa? Percaya. Udah gitu dong. Kemarin kan udah. Percaya. Rukun iman itu. Iman itu percaya dengan hati, mengucapkan dengan mulut, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Kalau hanya sekedar percaya tapi tidak pernah diucapkan, ya belum jelas imannya. Kalau hanya diucapkan tapi hatinya nggak yakin, ya belum masuk iman. Diucapkan sudah, diyakini sudah, tapi belum pernah dikerjakan, ya belum sempurna imannya. Iman itu akan sempurna apabila hatinya yakin, mulutnya mengucap, badan berbuat. Itu yang disebut dengan iman. Wallahu a'lam bishawab.